Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabakha fal muriyati qadakha fal mughirati subakha. Fa'atharna bihi naqa'a fa'wasatna bihi jam'a. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, rahmat dan segalanya. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan suatu hal yang senantiasa masih istiqomah di dalam bersolawat. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Perlu kita ketahui di akhir zaman sekarang ini, di mana manusia disudutkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada, dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang ada di depannya, dihadangkan dengan segala curhatan-curhatan yang memerlukan dana, belum lagi didominasi dengan benturan-benturan kebutuhan yang tidak bisa ditolak lagi. Namanya kehidupan pasti kadang nyungsang, kadang nyungsep, tapi kadang-kadang ada lancarnya. Namanya orang berjalan pasti tidak akan pernah jalan smooth, dalam arti kelancarannya tidak. Senantiasa selalu ada kerudilan-kerudilan, selalu ada ganjalan-ganjalan, sandungan di depan, yang ini pada notabene-nya akan berada di depan kita. Dan semua itu harus kita hadapi, apapun yang terjadi kita hadapi dengan tantangan apapun. Namun manusia kadang-kadang menghadapi semuanya ini dengan berbagai macam cara. Ada yang punya dengan dasar iman, ada yang punya dengan dasar imannya setengah-setengah, alias kanan iya, kiri kagak. Kanan iya, kiri iya. Ada orang yang didasari dengan tanpa iman sama sekali, alias mereka golongan hamba Allah yang rugi. Ingat, hal zazalul ihsanu ilal ihsan. Apapun yang kita tanamkan suatu kebaikan, pasti hasilnya adalah kebaikan. Gak mungkin apapun bentuknya. Apapun yang kita lakukan kejelekan, pasti hasilnya adalah kejelekan. Kejahatan, hasilnya kejahatan. Kemudian manusia di dalam menggali segala kebutuhan-kebutuhan yang ada, pada dasarnya dia tidak tengok kanan, tengok kiri, tidak berdasarkan pondasi apa yang Allah perintahkan, ngawur. Jadinya manusia berjalan sendiri di depan seperti jalannya babi. Gak tengok kanan, tengok kiri, lurus ke depan tanpa kiblat. Orang yang jalan tanpa kiblat ibarat orang yang dilepas oleh sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dilepas oleh Allah, maka apa yang terjadi? Neraka selamanya. Tahukah kita neraka? Neraka itu sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu,
semua dari api neraka. Di situ disebutkan waquduhun nasi wal hijarah, yang mana bahan bakarnya neraka itu adalah manusia, wal hijarah, dan batu. Ala malaikatu, di situ di atasnya ada malaikat-malaikat ghilatu, di mana malaikat itu bengis dan kasar, di mana tapi kekasar dan kebengisan malaikat itu tetap dalam perintah-perintah Allah. Bisa dibayangin kayak begini. Kemudian kalau kita di dunia dengan menanamkan amaliyah-amaliyah yang sering Ustaz singgung, amaliyah-amaliyah yang berbau su'ul amal, bukan husnul amal, su'ul amal, yaitu amaliyah yang jelek, maka apa yang terjadi? Kalau husnul amal, oke, silahkan, bagus, menjalankan perintah Allah dengan ketakwaannya. Kalau su'ul amal, di mana kita akan melangkahkan kaki kita ibarat babi jalan tanpa kiblat. Manusia kalau sudah dilepas oleh sang penciptanya, alias manusia itu tidak punya Allah, alias syirik, alias dia mempertuhankan segala apa yang bernama iblis. Kalau sudah seperti itu, kemana dia akan lari? Di akhirat dia tidak akan mendapatkan rahmat sama sekali. Mereka yang bersyahadat sekali kemudian maksiat, asalkan dia tidak syirik, masih akan mendapatkan rahmat dari Allah kelak. Tetapi hanya mereka-mereka yang syirik, murtad, munafik, mereka tidak akan mendapatkan dari apa yang namakan rahmat dari Allah SWT. Wa'adallahu munafikina wal munafikati wal kuffara. Orang munafik laki, perempuan, kufar, dan orang kufur yang tidak percaya dengan adanya Allah, nar jahannam khalidina fiha, dia akan di neraka jahannam selamanya. Apakah kita ingin dengan hal seperti ini? Tidak lepas dari kesemuanya itu, kehidupan demi kehidupan berjalan. Kebutuhan demi kebutuhan menentang kita, menghadang kita, dan menjepit kita untuk senantiasa mau nggak mau menjalankan. Sudah disebutkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu taqullahu wa dharu. Wahai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wa dharu, maka tinggalkanlah ma baqiya minar riba. Tinggalkan dari segala apa perbuatan yang berbau riba. In kuntum mu'minin, jika antum adalah orang mukmin. Kita orang mukmin apa bukan? Nah, ini kita jalankan dengan segala perbuatan riba yang ada, yang haram dijalankan, semua dijalankan. Ibarat kita jalan sudah menentang perintah Allah, tidak punya Tuhan sama sekali alias mempertuhankan iblis, maka ini adalah orang-orang yang sesat selamanya. Beruntunglah kita yang masih punya iman. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim disebutkan dalam surat Al-Fussilat ayat 25. Wa qayyadna, dan kami tetapkan lahum bagi mereka qurunaa, teman-teman siapa? Teman-teman setan, teman-teman iblis. Fazayyanu, yang memuji-muji, lahum bagi mereka ma baina aidihim, apa saja yang di hadapan mereka. Wa ma khalfahum, dan apa saja yang telah di belakang mereka, di hadapan mereka, di belakang mereka. Wa haqqa, dan tetaplah alaihimu, atas mereka, al-qauli, putusan, yaitu azab, fi umami, bersama umat-umat, qad khalat, yang terdahulu, min qablihim, sebelum mereka, minal jinni wal insi, yaitu dari golongan jin dan manusia. Innahum, sungguh mereka, kanu khasyirin, adalah orang-orang yang rugi. Jadi di sini disebutkan mereka-mereka
yang karena keinginannya menumpuk-numpuk akhirnya tidak mau percaya dengan Allah, tidak mau zikir, tidak mau salat tahajud untuk meminta kepada Allah. Padahal sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini kagak. Minta tolong sama iblis supaya bisa kaya mendadak. Lewat pesugihan, lewat apapun. Kayak babi ngepet, kayak tuyul, kayak dadak mengek. Nah, hal-hal semacam ini merupakan kesesatan. Di sini disebutkan qurana'a, teman-teman, wazayyinahu, yang memuji-muji lahum bagi mereka, muji-muji iblis, muji-muji setan. Kalau kehidupan kita seperti ini, kaya di dunia, enak di dunia, tapi tidak kekal selamanya. Dunia sifatnya fata morgana, sementara. Tidak ada kekekalan yang digambarkan di dunia. Setiap sekaya apapun mereka, bisa kita lihat kenyataannya. Sewaktu hidupnya muja sama iblis, kaya mendadak luar biasa kayanya. Begitu sekarang ditinggal semua, mati, rumahnya kosong, terkesan seperti apa? Mistisnya luar biasa. Ini merupakan bisa kita gambarkan sebagai contoh bahwa ketika kita memuja atau memuji iblis, ini tidak akan kekal selamanya. Selamanya kita akan berada dalam teman-teman iblis. Maukah kita seperti ini? Sini sebutkan minal jinnati wa, dari golongan jin dan manusia ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahiman, Tuhan dimuliakan Allah. Apakah sekiranya enak atau nyamankah ketika kita kemewahan, kelezatan di dunia ini yang dihadapkan di depan kita dengan segala sesuatu penuh dengan sandiwara, dramatisasi, drama di dunia, munafik di dunia, yang berakibat dusta kepada Allah. Padahal sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullahu wa kunu ma'as-shodiqin. Kalau kalian benar-benar hamba Allah yang bertakwa, beradalah di lingkungan orang-orang ma'as-shodiqin, yaitu orang-orang yang jujur. Kemudian, kalau kita seperti ini, memuji-muji mereka, mereka di sini adalah mereka iblis. Kemudian kita mati, kita bisa lihat sinonimnya di film-film. Kita bisa lihat cerita-cerita di film yang diceritakan, entah itu fakta atau kagak, tapi setidaknya bisa kita ambil hikmah di balik semua itu. Kenyataannya bahwa jin, setan itu ada. Kenyataannya segala sesuatu itu ada. Dan ini adalah musuh Allah. Kalau sudah musuh Allah, alangkah baiknya apapun yang kita punya didasari dengan iman. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunallah. Kalau kita lihat ayat ini, ngeri sekali. Di sini disebutkan di akhir ayat, yaitu innahum, sungguh mereka kanu khosirin, adalah orang-orang yang rugi. Rugi dunia, rugi akhirat, kekal selamanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunallah, dimuliakan Allah. Apapun itu, meskipun kita punya banyak amanah, apapun yang kita lakukan, meskipun kita terjerat dengan segala masalah, apapun itu yang terjadi pada diri kita, meskipun kita banyak musibah, tetaplah berpegangan dan berpedoman dalam Al-Quran, berpegangan tetap kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ini. Di situ disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jika antum orang bertakwa, maka akan diberikan, Allah akan berikan itu jalan keluar. Wa yarzuqu, dan Allah akan berikan rezeki min haitsu la taksib, dari arah yang tidak sangka-sangka. Kalau kita benar-benar orang bertakwa, jauhkanlah diri kita dengan segala pengaruh-pengaruh atau bisikan-bisikan, baik itu lewat manusia yang membisikin kita, mengajak kita untuk syirik pada Allah, untuk keluar dari Islam, untuk senantiasa mencari kekayaan di luar apa yang Allah perintahkan, dengan cara-cara yang sifatnya
Baik itu model pesugihan kayak ini, kayak yang sifatnya mendadak. Allah aja nyiptakan bumi, meskipun Allah bisa kun fayakun jadi. Allah berikan contoh kepada hambanya bahwa segala pekerjaan yang sifatnya tergesa-gesa itu adalah pekerjaan iblis. Allah menciptakan bumi aja dicontohkan, memberikan contoh buat hambanya, perlu waktu 7 hari 7 malam. Ini bumi dan seisinya. Bukan Allah nggak bisa, Allah bisa. Tetapi Allah memberikan contoh buat hambanya. Bekerjalah dengan jangan tergesa-gesa. Apa yang kita lakukan ketika tergesa-gesa? Kesalahan ini, kesalahan ini, kesalahan ini. Apa yang kita lakukan ketika kita di jalan dengan nyopir atau drive kita cepat dengan tergesa-gesa? Kecelakaan. Apa yang kita dapatkan ketika kita makan dengan tergesa-gesa? Kadang-kadang nyungsep di sini, mati kita. Artinya apa? Semua pekerjaan yang sifatnya tergesa-gesa itu jauhi. Yang sifatnya ngongso-ngongso jauhi. Kita cari suatu pekerjaan di mana pekerjaan itu bermanfaat pelan-pelan. Ma'asyabiri, dengan kesabaran. Bisabri wassalah, dengan kesabaran. Dengan kita mohon kepada Allah, Allah akan berikan yang terbaik buat hambanya. Yang jelas Allah akan tuntun kita. Tuntun dengan ke jalan kebenaran. Wa minal ladzi fatahat bihin nafilata asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Diangkat ke derajat yang ini merupakan suatu contoh. Apapun yang kita lakukan perlu proses. Wa minal ladzi fatahat bihin nafilata akan adanya pahala-pahala tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilna mithqala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira. Semua ini perlu proses. Dituntunlah kita ke jalan kebenaran. Dimulai kita dengan pekerjaan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan andai kata orang ada yang nggak senang, Allah akan lindungi kita. Ini yang kita cari, ini yang kita dambakan. Kemudian ilmu dari mana ini kita dapatkan? Tidak ada lain dari Al-Quran. Bagaimana kita mengajarkan, bagaimana kita menjalankannya? Dengan seorang guru. Siapa gurunya? Ulama, ustadz, ustazah, semua. Jadi apa yang kita lakukan? Perlu sekali. Jangan sampai kita mendewakan iblis. Jangan sampai kita mentuhankan iblis. Ini penting sekali di era globalisasi sekarang ini. Apapun bentuknya, terutama orang tua-tua sekarang, terutama anak-anak sekarang, apapun bentuknya, kesulitan apapun yang kita lakukan, jangan sekali-kali antum syirik. Jangan sekali-kali mentuhankan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kita pegang. Agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Kita menjadi hamba Allah, istiqomah dalam ibadah. Semoga bermanfaat dalam ayat ini. Wa qayyadna lahum quruna fazainahum lahum ma baina aidihi wa ma khalfahum wa haqqo alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khashirin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.